Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran mikrokontroler dengan topik komunikasi serial. Baik, kita coba membahas mengenai komunikasi serial, yaitu salah satu fitur yang disediakan pada mikrokontroler ATmega 8535. Komunikasi data ada dua mode pada dasarnya, yaitu komunikasi paralel dan komunikasi serial. Komunikasi paralel, data dikirim melalui beberapa jalur data, biasanya menggunakan kabel tersendiri untuk setiap bit data, sehingga membutuhkan banyak kabel untuk mengirimkan sejumlah bit data. Umumnya selain jalur data dilengkapi juga dengan sinyal sinkronisasi seperti yang ada pada komunikasi printer paralel, yaitu ada sinyal-sinyal sinkronisasi. Contoh pada bus data mikroprosesor. Ya, kita perhatikan sebuah gambaran komunikasi paralel pada bus sistem mikroprosesor, yaitu di sini ada sebuah mikrokontroler dan sebuah memori serial RAM yang dikomunikasikan melalui port A pada mikrokontroler AVR. Jadi data itu dikirim melalui port A pada mikrokontroler, bus data pada serial memori. Kemudian komunikasi serial, beberapa bit dikirim melalui jalur data yang sama secara bergantian. Selain jalur data, dapat menggunakan juga sinyal sinkronisasi. Ya, contoh beberapa komunikasi serial yang dikenal saat ini diantaranya adalah Universal Synchronous and Asynchronous Receiver Transmitter, kemudian ada Controller Area Network, kemudian juga dikenal dengan two-wire interface, dan sebelumnya juga sudah dibahas nih ya, SPI, yaitu Serial Peripheral Interface, dan ada juga protokol yang dibuat oleh pabrik-pabrik tertentu untuk kebutuhan tertentu. Ya, pada komunikasi serial mode USART ini, ini kita lihat frame data serial pada ATmega 8535 terdiri dari yang pertama bit start, selanjutnya diikuti dengan 8 bit data, diikuti dengan parity, ini tanda kurung ini menunjukkan opsional, jadi boleh digunakan juga boleh tidak digunakan, sangat tergantung pada kebutuhan komunikasi serial. Selanjutnya diikuti dengan bit stop. Jadi bit stop ini ada dua di frame ini, kita lihat. Ini bit stop 1 dan bit stop 2. Bit stop 2 ini juga dalam kurung seperti ini. Ini menunjukkan opsional, boleh digunakan juga boleh tidak. Sehingga stop bit ini boleh 1 bit atau 2 bit, dan diikuti dengan frame data berikutnya. Ya, kita lihat di sini bit datanya juga ada opsional di sini. Kita lihat yang dalam kurung ini bit 5678, ini opsional karena sebenarnya bit data bisa terdiri minimal dari 4 bit karena sangat tergantung pada pengkodean. Jadi ada salah satu mode coding itu menggunakan 5 bit data, sehingga kalau kita menggunakan 5 bit data dalam coding, maka bit-bit berikutnya bit 5678 ini dikosongkan. Tapi dalam frame mikrokontroler ini tetap disediakan ruang untuk mengisi data ini walaupun ruang ini dikosongkan. USART pada ATmega 8535 ini merupakan gambaran blok diagram dari komunikasi serial yang ada pada ATmega 8535. Ini hanya menunjukkan aliran datanya, ya, aliran data dan aliran-aliran sinyal. Jadi pada komunikasi serial ada sinyal transmitter dan ada juga sinyal receiver. Transmitter ini merupakan sinyal yang dikeluarkan melalui mikrokontroler melalui pin TXD, kemudian receiver ini merupakan sinyal yang diterima pada komunikasi serial mikrokontroler melalui pin RxD. Dan dalam menggunakan fitur komunikasi data ini, ada beberapa register yang terkait dengan komunikasi serial, yaitu ada register-register yang harus diakses untuk inisialisasi, dan juga ada register-register yang digunakan untuk status misalkan, dan juga ada register untuk
penampung data. Ya, pada blok diagram logika pembangkit clock, ini yang sebenarnya yang akan ditunjukkan adalah bagaimana melakukan inisialisasi dari konfigurasi komunikasi serial yang ada pada Amiga 8535. Komunikasi serial ini menggunakan sebuah kecepatan atau yang sering disebut dengan baud rate atau kecepatan transfer dalam satuan waktu, yaitu menggunakan osilator. Osilator ini, sinyal osilator, yaitu sinyal yang dibangkitkan oleh kristal yang ada pada minimum sistem microcontroller yang digunakan. Kemudian sinyal clock ini, sinyal yang dibangkitkan oleh osilator, itu juga bisa dimodifikasi frekuensinya. Jadi di sini ada pembagi 2, pembagi 4. Jadi ada beberapa pembagi di sini itu untuk merubah frekuensi atau kecepatan transmitternya atau mengubah kecepatan data pada komunikasi serial. Pada blok diagram bagaimana cara kita tahu kalau itu USART pada ATmega 8535. USART ini memang sudah disediakan pada sebuah microcontroller ATmega 8535. Memang sudah disediakan. Ini tinggal kita menggunakan. Jadi blok ini menggambarkan blok diagram dari komunikasi serial yang ada pada ATmega 8535. Di sini kita lihat ada transmitter dan ada receiver. Kemudian juga ada pin USART pada ATmega 8535. Ini ada dua pin, yaitu RxD dan TxD. RxD sebagai sinyal diterima oleh microcontroller, sedangkan TxD merupakan sinyal yang dikirim oleh microcontroller. Itu berada pada pin port D0 dan pin port D1. Oke, jadi tadi saya katakan ada kecepatan transfer pada sebuah komunikasi serial, itu ditentukan oleh baud rate pada komunikasi tersebut. Jadi baud rate ini bisa diatur melalui sebuah register. Kita lihat pada blok diagram ini, yaitu register UBRR. UBRR ini fungsinya adalah untuk mengatur kecepatan transfer data atau menentukan baud rate. Perhitungan baud rate ini yaitu dengan mengatur register UBRR. Beberapa mode komunikasi tadi yaitu komunikasi asinkronus, normal mode, dan asinkronus double speed. Kemudian juga ada sinkronus master mode. Jadi yang sering digunakan dalam komunikasi serial yang paling umum digunakan itu asinkronus normal mode. Ini normal mode dengan double speed ini bedanya hanya kecepatan transfer saja atau baud rate-nya berbeda. Kalau double speed ini baud rate-nya lebih tinggi. Formulasi untuk menghitung baud rate yaitu kalau menggunakan operating mode asinkronus normal mode, ini artinya U2X ini diberi dengan logika 0. Kita lihat U2X itu di sini. Ini dipilih logika 0. Kalau ini dipilih logika 0, maka baud rate-nya adalah pembagi 16. Pembagi 16, frekuensi osilator dibagi 16 dikali UBRR plus 1. Persamaan untuk menghitung UBRR-nya yaitu ini kebalikan dari perhitungan baud ini, yaitu UBRR sama dengan frekuensi osilator dibagi 16 dikali baud dikurangi 1. Ini kebalikan dari baud ya. Kemudian kalau asinkronus double speed yaitu dengan memberi logika 1 pada UAX. Kalau pada blok diagram seperti ini memilih logika 1 di sini sehingga tidak ada pembagi 2 di sini. Jadi pembagi 2, pembagi 4 langsung menjadi clock transmitter. Jadi tidak dibagi 2 kembali di sini karena menggunakan jalur U2X dengan logika 1. Kemudian timing diagram komunikasi sinkron. Timing diagram komunikasi sinkron pada gambaran ini menunjukkan ini perbedaan antara UCPOL, bit UCPOL diberi logika 1 atau UCPOL diberi logika 0. Nah, ini sebagai clock, dan ini saluran datanya,
saluran receiver, dan saluran transmitter. Ini akan berlaku kalau menggunakan UCPOL-nya 1, maka data akan dikirim atau dimasukkan ke dalam buffer serial, yaitu pada saat sinyal clocknya mulai turun, atau ini disebut juga dengan rising edge, jadi sinyal turun. Akan dimulai pada saat sinyal turun. Sedangkan apabila UCPOL diberdudukan 0, maka data pada jalur serial, baik itu jalur receiver atau transmitter, ini akan disediakan pada saat sinyal mulai berubah dari rendah ke sinyal tinggi, ya, pada clock rendah menuju ke clock tinggi. Jadi ini juga disebut dengan rising edge. Itu mungkin ya untuk menjelaskan timing diagram komunikasi sinkron. Di sini hanya membedakan apabila dipilih UCPOL 1 dan UCPOL 0. Inisialisasi USAT, beberapa register yang perlu diatur. Di sini termasuk tadi UBRR, yaitu USAT Baud Rate Register. Nah, ini sudah kita bahas tadi, bagaimana mengatur baud rate, ya. Bagaimana mengatur baud rate, baik untuk asinkronus normal mode atau asinkronus double speed, atau untuk sinkronus master mode. Nah, ini cara menghitungnya. Untuk register UBRR tadi, itu fungsinya adalah mengatur baud rate. Kemudian ada UCSRB, USAT control dan status register B. Kemudian UCSRC, USAT control dan status register C. Nah, ini kedua register ini itu digunakan untuk mengatur mode-mode dari komunikasi serial, untuk melakukan inisialisasi komunikasi serial USAT. Baik, yang pertama kita lihat register UBRR. UBRR ini merupakan sebuah register 16 bit, yaitu untuk menentukan kecepatan transmisi data yang digunakan. Jadi ini bit 8 bit rendah pada UBRR, dan ini 8 bit tinggi pada UBRR. Karena tadi register UBRR-nya 16 bit, yaitu terdiri dari 8 bit tinggi dan 8 bit rendah. Dengan susunan bitnya mulai UBRR0 pada bit terendah dan URSEL pada bit tertinggi. Ya, URSEL ini fungsinya adalah sebagai pemilih akses UBRR, apakah UBRR atau UCSRC. Nah, tadi ada bit UCSRC ini UCSRC, dan ada UBRR. Dia karena penampungnya sama, satu penampung, maka harus dipilih kapan penampung itu digunakan untuk UBRR dan kapan digunakan untuk UCSRC. Ya. Kalau untuk menggunakan sebagai UBRR, maka URSEL ini diisi dengan angka 0. Kalau kita ingin menggunakan sebagai UCSRC, maka URSEL ini diisi dengan logika 1. UBRR ini terdiri dari 12 bit, yaitu bit 0 sampai bit 12. Dari UBRR 0 sampai UBRR 11.
Nah, ini fungsinya adalah sebagai penyimpan konstanta kecepatan transfer data. Ya. Sedangkan bit UCSRB, Usage Control and Status Register B, ini terdiri dari 8 bit, yaitu RxCIE dan TxCIE, UDRIE, RxIN, ya, TxIN, UCS Z2, RxB8, TxB8. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama, RxCIE sebagai pengatur aktivasi interupsi penerimaan data serial. Bila bernilai 0 pada RxCIE ini, penerimaan data berdasarkan sistem pooling. Apabila bernilai 1, maka apabila bernilai 1 dan jika bit RxC sama dengan 1 pada UCSRA, maka interupsi penerimaan data serial dieksekusi. Nah, ini fungsi dari setiap bit pada UCSRB. Jadi ini fungsinya yaitu sebagai controller usage dan status register. Ya. Dalam komunikasi serial itu bisa satu arah juga, bisa dua arah. Kalau hanya satu arah, yaitu misalkan komunikasi terima atau kirim saja. Maka untuk melakukan komunikasi satu arah, ini harus diatur pada bit RxIN dan TxIN. Untuk menerima saja, maka RxIN-nya diaktifkan dengan memberi nilai 1 nih, RxIN. Kalau kita hanya mengaktifkan kirim saja, maka TxIN ini yang diberi juga 1 saja. Nah, jadi RxIN dan TX ini itu untuk mengaktifkan terima atau kirim data. Ada UCS-Z2 nih bersama dengan UCS-Z21 dan UCS-Z0 pada register UCS-RC. Ini fungsinya adalah untuk menentukan ukuran karakter serial yang dikirim. TxCIE dan RxCIE ini untuk mengaktifkan interupsi, baik pada saluran penerima atau saluran pengirim. Jadi komunikasi interupsi itu sebenarnya pada microcontroller ATmega 8535 terdiri dari 21 interupsi. Salah satunya yaitu pada komunikasi serial atau pada USART ini, yaitu interupsi Rx dan interupsi Tx. Nah, di sini aja ada 2 interupsi ya. Kemudian bagaimana menentukan ukuran karakter data? Yang mana karakter data? Ini tadi ya. Nah, ini sebuah karakter atau data karakter terdiri dari sejumlah bit. Kalau di sini maksimumnya adalah 8 bit. Jadi ukuran karakter itu tidak semata-mata 8 bit. Nah, ada yang ukuran satu karakter 5 bit, sangat tergantung pada coding ya, coding data. Ada juga yang 6 bit, ada juga 8 bit, 7 bit, atau 9 bit. Ini untuk mengatur berapa jumlah bit yang digunakan untuk satu karakter data. Ini ditetapkan oleh bit UCS-Z2 pada UCS-RB dan 2 bit pada UCS-RC, yaitu UCS-Z1 dan UCS-Z0.
Ini untuk mengatur jumlah bit per karakter atau ukuran karakter. Tadi ada UCSRC ya. UCSRC yaitu User Control dan Status Register C. Bit-bitnya diantaranya adalah bit pemilih antara UCSRC dan UBRR. Bila nilainya diisi 1 atau nilai defaultnya adalah bernilai 1, secara normal selalu mengakses UCSRC. Jadi untuk memilih fungsi UBRR, maka pada URSEL ini harus diisi logika 0. Ya, kemudian UMSEL, pemilih mode komunikasi serial, nilai defaultnya adalah 0, yaitu mode asinkronus. Bila di set 1 pada UMSEL ini, maka mode komunikasinya adalah mode sinkronus. Jadi untuk menggunakan saluran komunikasi sebagai mode asinkronus, maka diisi dengan 0 pada UMSEL. Sedangkan akan menggunakan sebagai komunikasi serial mode sinkronus, maka bit UMSEL ini harus di set 1 atau diberi logika 1. Ya, dalam frame tadi ada juga terdapat bit parity ya. Ya, kalau kita ingin menggunakan bit parity dalam frame serial data, maka ada satu bit untuk mengatur parity ini, yaitu UPM. UPM ini ada ya 2 bit ya, UPM 1 dan UPM 0. Ini sebagai pengatur parity. Apabila nilai UPM 0 dan UPM 1 diberikan 0 dan 0, maka parity tidak digunakan. Untuk menggunakan mode parity ini berupa parity genap, maka UPM 1 dan UPM 0 ini diberi logika 10. Sedangkan untuk parity ganjil, UPM 0 dan UPM 1 diberi logika 11. Ya, tadi pada frame data komunikasi serial itu ditunjukkan ada 2 bit stop. Itu bit stop 1 dan bit stop 2. Seperti di sini ada bit stop 1 dan bit stop 2. Ini sebagai opsional, bit stop 1 dan bit stop 2. Kalau kita ingin hanya menggunakan 1 bit stop, maka bit USBS ini harus diisi dengan logika 0. Ya, diberi logika 0. Ini merupakan nilai awal sebelum diatur. Nilai awalnya sudah 0, yang menunjukkan bit stopnya adalah 1 bit. Kalau kita ingin menggunakan 2 bit stop, maka pada USBS ini, USBS harus diberi logika 1. Sedangkan UCSZ1 dan UCSZ0 ini serta UCPOL ini fungsinya adalah sebagai pengatur ukuran karakter ya. UCSZ 2 bit ini penentu ukuran karakter seperti pada tabel UCSZ ini. Sedangkan UCPOL hanya berlaku untuk mode sinkronus, mengatur hubungan antara perubahan data keluaran dan data masukan serial. Dengan clock sinkronisasi untuk mode asinkronus, bit UCPOL nih diberi logika 0. Kalau ingin digunakan sebagai mode sinkronus, maka UCPOL diberi logika 1. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih.